Halo, selamat siang semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan lanjut materi pembelajaran kita mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, pewarisan sifat ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel. Ya, nah Gregor Johann Mendel melakukan penelitian atau percobaan dengan menyilangkan tanaman kacang ercis, ya, atau yang biasa kita sebut dengan kacang polong. Nah, mengapa Mendel memilih kacang polong atau kacang ercis? Ya, jadi adik-adik, tanaman ini memiliki beberapa macam kelebihan. Yang pertama, memiliki banyak sifat beda, ya. Jadi ada yang berbunga merah, berbunga putih, berbuah bulat, kisut, keriput, dan sebagainya. Nah, yang kedua, mudah untuk dibudidayakan. Yang ketiga, cepat berbuah atau berumur pendek. Nah, yang terakhir, dapat melakukan penyerbukan sendiri, ya. Jadi itu adalah beberapa alasan Mendel memilih kacang kapri atau kacang ercis, ya. Nah, dari hasil percobaan Mendel tersebut tercetus hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2, ya. Nah, hukum Mendel 1 atau dikenal dengan hukum segregasi, ya. Nah, hukum Mendel 1 ini menyatakan bahwa setiap gen dalam alel akan berpisah, ya, akan berpisah atau bersegregasi secara bebas dalam pembentukan gamet, ya. Nah, hukum Mendel yang kedua menyatakan bahwa setiap gen dalam gamet akan bergabung atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Ya, jadi inti dari hukum Mendel 1 adalah hukum segregasi atau terjadi pemisahan. Nah, hukum Mendel yang kedua adalah hukum asortasi atau terjadi penggabungan gamet. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu beberapa istilah-istilah dalam materi ini. Nah, yang pertama adalah parental atau disingkat dengan P, yang artinya induk atau orang tua. Nah, yang kedua adalah filial atau F, artinya keturunan, ya. Nah, filial ada filial 1 dan filial 2, ya, atau keturunan pertama dan keturunan kedua. Yang ketiga adalah genotip. Ya, genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf. Contohnya A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, dan A besar, A kecil, B besar, B besar, ya. Nah, yang berikutnya adalah fenotip, ya. Fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya bunga warna merah, putih, berbuah kisut, bulat, berbatang tinggi, pendek, dan sebagainya, ya. Nah, berikutnya adalah gamet. Ya, gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Ya, contohnya genotip A besar, A kecil. Gametnya adalah A besar dan A kecil. Nah, yang berikut adalah sifat dominan, ya. Sifat dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, ya, dan disimbolkan dengan huruf kapital, ya. Contohnya A besar atau B besar, ya. Jadi sifat dominan ini selalu disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, yang berikut adalah sifat resesif. Nah, sifat resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, ya, dan baru muncul apabila bersama-sama dengan gen resesif lainnya. Dan sifat resesif ini disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Contohnya A kecil, atau B kecil, ya, atau C kecil, ya. Jadi selalu disimbolkan dengan huruf kecil, ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah homozigot, ya. Jadi homozigot ini adalah pasangan gen yang sama. Ya, contohnya A besar, B besar, ya. Jadi harus sama, ya. Nah, yang berikutnya adalah heterozigot, ya.
Heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Nah, contohnya A besar A kecil, B besar B kecil, dan C besar C kecil. Nah, selanjutnya kita bahas persilangan monohibrid ya. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid terbagi lagi menjadi dua macam. Ada persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Nah, kita bahas persilangan monohibrid dominan terlebih dahulu. Nah, untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya, persilangan antara kacang ercis berbunga merah dominan atau M besar dengan kacang ercis berwarna putih resesif M kecil M kecil. Nah, perhatikan bagian berikut ya. P1 atau induk pertama M besar disilangkan dengan M kecil M kecil. Gamet P1-nya adalah M besar dan M kecil ya. Karena induknya itu homozigot ya, homozigot. Jadi gametnya hanya satu. Jadi hasil dari F1 adalah M besar M kecil atau bunga berwarna merah ya. Karena M-nya ini adalah dominan ya. Jadi M besar menutupi sifat M kecil yang resesif. Jadi tetap berwarna merah. Nah, selanjutnya M besar M kecil ini disilangkan dengan sesamanya ya untuk mendapatkan hasil dari keturunan kedua atau F2. Nah, gamet F2-nya itu ada dua ya. Untuk jantannya ada dua, ada M besar M kecil. Begitupun juga dengan betina, ada M besar M kecil ya. Karena induknya itu sudah heterozigot ya. Jadi gametnya pun sudah ada dua. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Nah, gamet jantannya adalah M besar dan M kecil. Gamet betinanya M besar, M kecil juga. M besar disilangkan dengan M besar, hasilnya M besar, M besar. M besar disilangkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. M kecil disilangkan dengan M besar, hasilnya M besar, M kecil. M kecil disilangkan dengan M kecil, hasilnya M kecil, M kecil. Nah, kita tuliskan perbandingannya di sini ya. Nah, perbandingan untuk genotipnya adalah M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M kecil. Nah, kita lihat di tabelnya M besarnya hanya satu, sedangkan M besar M kecilnya ada dua, dan M kecilnya hanya satu juga. Jadi, perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, bagaimana dengan fenotip? Nah, untuk fenotip, merah berbanding putih ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi, M besar ini bersifat dominan ya. Artinya dia menutupi sifat resesif M kecil ya. Jadi M besar M kecil ini adalah bunga berwarna merah. Ya, jadi di sini kita sudah bisa pastikan ada 3 bunga yang berwarna merah, sedangkan berwarna putihnya itu hanya satu, yaitu M kecil ya. Jadi perbandingannya bunga berwarna merah berbanding putih adalah 3 berbanding 1. Nah, yang berikut adalah persilangan monohibrid intermediate atau semi dominan ya. Persilangan monohibrid intermediate nantinya akan menghasilkan sifat baru ya, karena kedua gen sama-sama kuat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Bunga berwarna merah, M besar, disilangkan dengan bunga berwarna putih, M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, maka tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Ya, jadi di sini sudah ditentukan bahwa F1-nya itu 100% berwarna merah muda ya. Jadi merah muda ini merupakan sifat baru ya. Nah, tapi kita belum tahu genotipnya itu apakah M besar atau M besar M kecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita silangkan ya. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil ya. Jadi kita sudah dapatkan gamet satunya yaitu M besar dan juga M kecil. Ya. Jadi hasil dari F1 adalah 100% berwarna merah muda M besar M kecil.
Nah, selanjutnya kita cari F2-nya. Nah, karena di sini di dalam soalnya tidak ditentukan, ya, ditentukan. Jadi kita silangkan dengan sesamanya, ya. Jadi M besar kita silangkan dengan sesamanya, ya, seperti ini. Nah, gametnya ada dua, ya, M besar, M kecil, M besar, M kecil juga, ya. Karena induknya itu sudah heterosigot, ya, bukan homosigot. Nah, kita masukkan ke dalam tabel, ya. Kita masukkan ke dalam tabel. Hasilnya nanti M besar ada 1 M besar, ya. Kemudian ada 2 M besar M kecil dan 1 M besar M kecil, ya. Jadi adik-adik, dari hasil persilangan tersebut kita dapatkan fenotipnya itu untuk merahnya 1, merah mudanya 2, dan putihnya 1, ya. Jadi 1 berbanding 2 berbanding 1, ya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita bahas persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Nah, kita langsung contoh soalnya. Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning, ya. Ada dua sifat beda, berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, genotipnya adalah B besar, K besar, K besar dengan tanaman kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau. Nah, genotipnya adalah B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kita langsung penyelesaiannya. P1 atau varietal pertama, ya. Nah, varietal pertamanya adalah B besar, K besar atau bulat kuning disilangkan dengan B kecil, K kecil atau bulat kisut. Nah, kita dapatkan gametnya, ya. Gametnya ada untuk B besar, K besarnya itu gametnya hanya satu, ya. B besar, K besar, ya. Karena di sini homosigot, ya. Jadi gametnya hanya satu. Nah, begitupun juga dengan di sini, ya, masih homosigot juga. Jadi gametnya hanya satu, yaitu B kecil, K kecil. Nah, kita dapatkan F1-nya. F1-nya itu B besar, B kecil, K kecil. Berwarna, berbiji bulat, berwarna kuning, ya. Karena di sini B besar dan K besar ini bersifat dominan, ya. Jadi menutupi sifat resesif B kecil dengan K kecil, ya. Jadi hasilnya adalah berbiji bulat berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita cari F2 atau keturunan kedua, ya, dengan cara keturunan pertama yaitu B besar, B kecil, K kecil bulat kuning disilangkan dengan sesamanya, ya, karena di dalam soal tadi tidak ditentukan, ya. Jadi kita silangkan dengan sesamanya. Nah, berikut kita tentukan gametnya, ya. Nah, gametnya untuk B besar, B kecil, K kecil ini ada 4, ya. Ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, ya. Jadi ini adik-adik sudah heterosigot, ya. Jadi gametnya itu sudah ada 4. Nah, berikut kita masukin gamet-gametnya dalam tabel, ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita silangkan. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, ya. Hasilnya adalah B besar, K besar, bulat kuning. Berikut B besar, K besar disilangkan dengan B besar, kecil, ya. Hasilnya adalah B besar, K kecil, bulat kuning juga. Nah, yang berikut adalah B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, bulat kuning. Nah, yang keempat, B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Hasilnya adalah B besar, B kecil, K kecil, ya, bulat kuning juga. Ya, jadi adik-adik selanjutnya seperti itu, ya, caranya. Nah, hasil dari persilangan ini nantinya akan menghasilkan bulat kuningnya ada 9, bulat hijaunya ada 3, kisut kuningnya ada 3, kisut hijaunya ada 1. Nah, untuk bulat kuningnya ada di kotak mana saja, ya. Ya, jadi dia ada di kotak 1, ya. Kotak 1 B besar, K besar, bulat kuning. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4,
nomor 5 juga ya. Nomor 5, selanjutnya nomor 7. Kalau nomor 6 itu adalah bulat hijau ya. Karena K-nya itu bukan K besar ya, tapi K kecil ya. Jadi bulat hijau. Nomor 7. Nomor 7-nya adalah bulat kuning ya. Bulat kuning ya. Karena di sini ada B besar dan juga K besar yang bersifat dominan. Nah, selanjutnya nomor 8. Nah, nomor 8 itu adalah bulat hijau ya. Nah, adik-adik kita lihat di sini ada B besar ya. B besarnya bersifat dominan ya. Berarti dia bulat. Sedangkan K kecil ini hijau ya. Jadi bulat hijau untuk 8. Nah, selanjutnya nomor 9. Nomor 9 itu bulat kuning juga ya. Karena ada B besar dan juga K besar yang bersifat dominan. Nah, nomor 10 bulat kuning juga. Nomor 11. Nomor 11 itu adalah kisut kuning ya. Kisut kuning. Ya, jadi bukan B besar melainkan B kecil ya. B kecil bersifat resesif. Ya. Jadi nomor 11 itu adalah kisut kuning. Nomor 12 kisut kuning juga. Nomor 13 itu bulat kuning. Nomor 14 bulat hijau. Nomor 15 kisut kuning. Nomor 16 adalah kisut hijau ya. Jadi ada bulat kuningnya ada 9, bulat hijaunya ada 3, kisut kuningnya ada 3, kisut hijaunya ada 1 ya. Jadi 9 berbanding 3, berbanding 3, berbanding 1. Seperti itu. Nah, berikut cara mencari gamet dan menentukan jumlah gamet. Nah, kalau kita mau mencari gamet, ya harus kita uraikan seperti ini ya. Contohnya adalah gamet A besar, A kecil ya. Jadi kita harus uraikan seperti ini, ada A besar, A kecil ya. Jadi kita bisa dapatkan dua macam gamet, yaitu A besar dan A kecil. Nah, selanjutnya ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, kita uraikan juga seperti ini ya. Jadi kita bisa dapatkan 4 macam gamet, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil ya. Jadi itu adalah cara-cara untuk mencari gamet. Nah, kalau untuk menentukan jumlah gamet ya, kalau kita adik-adik mau cepat, ya kita bisa tentukan gunakan rumus seperti ini ya, 2 pangkat N. Nah, N ini adalah jumlah alel yang heterozigot. Nah, alel yang heterozigot di sini seperti ini ya, ada A besar, A kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil ya. Jadi ini hanya berlaku untuk alel yang heterozigot. Kalau homozigot tidak bisa ya. Misalnya di nomor 3 ya. Nomor 3 yang heterozigotnya itu ada 3 ya. Jadi di sini kita tulis 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya.